Hai, teman-teman. Yuk, ikuti kisah seru dongeng legendaris dari negeri kita. Kisah Malin Kundang. Bagian 1, Desa Nelayan di Ranah Minang. Di pesisir barat Pulau Sumatera, di tepi Samudra Hindia yang luas, berdirilah sebuah desa nelayan kecil yang dikelilingi perbukitan hijau. Desa itu tidaklah ramai, namun memiliki suasana yang damai. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin bercampur wangi kelapa yang tumbuh di sepanjang pantai. Rumah-rumah panggung kayu beratap ijuk berjajar di tepian pasir. Di bawah rumah, ayam-ayam berlarian mencari makan, dan anak-anak bermain sambil tertawa riang. Para lelaki desa berangkat melaut sebelum fajar menyingsing, sementara perempuan sibuk menjemur ikan asin, menenun kain songket, atau mengurus anak. Di salah satu rumah sederhana, tinggallah seorang janda bernama Mande Rubayah. Suaminya telah lama meninggal karena sakit yang tak dapat diobati, meninggalkannya bersama seorang anak lelaki bernama Malin Kundang. Malin adalah anak yang cerdas dan rajin, meskipun hidupnya serba kekurangan. Mande Rubayah sering berkata kepada anaknya sambil menenun kain. Malin, ingatlah, nak. Kita miskin harta, tapi jangan miskin budi. Hormatilah orang tua, jangan lupa kampung halaman, dan bantulah sesama. Malin mengangguk setiap kali mendengar pesan itu. Namun di dalam hatinya, ia menyimpan keinginan besar untuk mengubah nasib. Setiap kali ia melihat kapal besar berlayar di cakrawala, hatinya bergetar membayangkan kehidupan di tempat jauh yang penuh kemewahan. Bagian 2, Tanda Perubahan. Suatu sore, setelah menjemur jala bersama ibunya, Malin berjalan ke pantai. Ombak sore bergulung kecil, dan langit jingga merekah di ufuk barat. Di kejauhan, terlihat sebuah kapal dagang besar berlabuh. Penduduk desa berkerumun, penasaran dengan para saudagar yang turun membawa barang-barang berharga, kain sutra, manik-manik, rempah dari negeri jauh. Malin mendekat dan bertanya kepada seorang pelaut tua. Paman, dari mana kapal ini datang? Dari seberang lautan, nak, jawab si pelaut. Kami berdagang ke negeri-negeri jauh, membawa hasil bumi dan kembali dengan harta. Mata Malin berbinar. Malam itu, ia makan malam bersama ibunya sambil berkata, Ibu, suatu hari aku ingin berlayar. Aku ingin mencari rezeki di negeri jauh. Mande Rubayah menatapnya lama. Malin, dunia di luar sana luas dan keras. Tapi jika itu jalanmu, pergilah dengan doa ibu. Hanya satu pesan, jangan pernah lupa pulang. Bagian 3, Kepergian Malin Kundang. Beberapa bulan kemudian, kapal dagang besar kembali berlabuh. Malin meminta izin untuk ikut berlayar sebagai awak kapal. Ibunya berat hati, tapi melihat tekad anaknya, ia mengizinkan. Pagi itu, sebelum fajar, Mande Rubayah menyiapkan bekal, nasi singkong, ikan asin, dan sehelai sarung songket warisan keluarga. Bawalah ini, Malin. Sarung ini tenunan tangan ibu. Simpan baik-baik, agar kau ingat rumahmu. Malin memeluk ibunya erat. Ibu, doakan aku berhasil. Dengan langkah mantap, Malin menaiki kapal, meninggalkan jejak kakinya di pasir pantai desa. Ibunya berdiri lama, melambaikan tangan hingga kapal itu menjadi titik kecil di cakrawala. Bagian 4, Perantauan dan Kesuksesan. Tahun demi tahun berlalu. Malin berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, Aceh, Malaka, hingga negeri-negeri jauh di seberang laut. Ia bekerja keras, belajar berdagang, dan perlahan menjadi orang kepercayaan saudagar besar. Ketekunan dan kecerdasannya membuatnya naik pangkat. Ia mulai memiliki kapal sendiri, berdagang rempah, kain, dan emas. Lambat laun,
Malin bukan lagi awak kapal miskin, ia menjadi saudagar kaya raya. Di salah satu pelabuhan, ia bertemu seorang gadis cantik, putri bangsawan setempat. Mereka menikah dengan pesta mewah. Malin kini mengenakan pakaian sutra, bersepatu kulit, dan dikelilingi anak buah yang setia. Namun, di tengah gemerlap hidupnya, pesan ibunya perlahan memudar dari ingatan. Bagian 5, Kepulangan yang Angkuh. Suatu hari, kapal Malin berlabuh di pantai yang tak asing, desa kelahirannya. Kabar kedatangan saudagar besar itu segera menyebar. Penduduk desa berbondong-bondong melihat kapal megah dengan tiang layar tinggi. Manderubayah, yang kini mulai renta, mendengar kabar itu. Hatinya berdebar. Ia yakin lelaki itu adalah anaknya. Dengan tergesa, ia berjalan ke pantai, meski lututnya lemah. Di tepi pantai, ia melihat Malin turun dari kapal bersama istrinya yang anggun. "Malin, anak ibu," seru Manderubayah sambil berlari. Namun Malin berhenti. Matanya menatap ibunya yang berpakaian lusuh, berkulit legam terbakar matahari. Istrinya berbisik, "Siapa perempuan tua ini?" "Dia hanya pengemis," jawab Malin singkat, merasa malu di depan istri dan awak kapalnya. "Ibu, aku tidak mengenalmu," ucapnya tegas. Kata-kata itu menusuk hati Manderubayah seperti pisau. Air matanya jatuh di pasir panas. "Malin, darah dagingku sendiri, bagaimana kau bisa berkata begitu?" Malin memalingkan muka. "Usir dia dari sini," perintahnya pada anak buah. Bagian 6, Kutukan Ibu. Manderubayah terduduk di pasir. Hatinya hancur, namun di dalam kepedihan itu, ia memandang laut luas dan berdoa. "Ya Tuhan, jika benar dia anakku, dan dia durhaka, hukumlah dia agar menjadi pelajaran bagi semua anak di dunia." Langit mendadak menggelap. Angin berhembus kencang, ombak menggulung besar. Kilat menyambar di cakrawala. Kapal Malin dihantam badai dahsyat. Awak kapal berteriak panik. Malin berusaha mengendalikan kapal, namun sia-sia. Ombak besar menghempaskannya ke tepi karang. Petir menyambar tiang kapal, dan di hadapan mata penduduk desa, tubuh Malin perlahan mengeras menjadi batu. Bagian 7, Legenda yang tak pernah pudar. Hujan reda. Di tepi pantai, berdiri sebuah batu besar menyerupai manusia yang tengah berlutut. Orang-orang percaya, itu adalah Malin Kundang yang dikutuk karena durhaka pada ibunya. Sejak hari itu, legenda Malin Kundang diceritakan dari mulut ke mulut di Ranah Minang, menjadi pengingat agar anak tak melupakan orang tua, dan agar orang selalu rendah hati meski sudah sukses. Manderubayah sering duduk di tepi pantai, memandang batu itu sambil berdoa. "Malin, anakku, andai kau tahu, ibu selalu memaafkanmu." Pesan moral. Kisah Malin Kundang mengajarkan bahwa kesuksesan tanpa budi pekerti akan membawa kehancuran. Hormat kepada orang tua adalah akar dari keberkahan hidup. Sebab, sehebat apapun seseorang di perantauan, ia tidak akan pernah lepas dari akar dan asal-usulnya.